Kayak aku ulangin lagi ya, tadi soalnya belum ke record, belum dijadiin co-host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Diva Rizka dan Kak Rekayasa Agung selaku pembicara hari ini. Dan para peserta semua yang kami banggakan, Alhamdulillah mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar ini dengan tema upaya pengamanan dan penegakan hukum di masa pandemi COVID-19. Berikut saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pemaparan materi, yang kedua, sesi tanya jawab, dan yang ketiga, penutupan. Baik, sampailah kita pada acara pokok, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Adifa dan Kak Rekaisa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Boleh silahkan Kak Adifa sama Kak Kesa bisa memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, saya Rekaisa dari Satbinmas Polres Rembang. Mohon izin menyampaikan tentang upaya pengamanan dan penegakan hukum di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan dasar hukum di Kabupaten Rembang sendiri, pelaksanaan protokol kesehatan di Kabupaten Rembang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, yaitu dilakukan yang pertama dengan adanya melaksanakan operasi justisi. Operasi justisi sendiri ini dilaksanakan dengan cara melakukan penyuluhan, melakukan pembinaan, melakukan himbauan kepada masyarakat, serta sosialisasi tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan kepada warga masyarakat sendiri. Di samping itu, yang kedua yaitu sekarang sudah adanya penerapan PPKM Mikro. PPKM Mikro sendiri ini yaitu singkatan dari penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang berskala mikro. Skala mikro ini di tingkat RT dan RW. Maka pentingnya upaya dari Babin Kamtibmas serta Babinsa dalam membina masyarakat tentang protokol kesehatan sendiri. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Adifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adifa Rizka Parawangsa dari Satsabara Polres Blora, pangkat Bribda NRP 00030207, izin menyampaikan tentang pencegahan protokol kesehatan di wilayah sekitar. Kami dari anggota kepolisian banyak melakukan operasi secara lisan maupun secara langsung turun ke lapangan. Saya akan menjelaskan operasi yang langsung turun ke lapangan. Anggota kepolisian juga melaksanakan operasi justisi. Operasi justisi itu dilakukan dengan beberapa instansi seperti TNI, Polri, dan Satpol PP. Target utama yaitu pada hari-hari libur
di tempat-tempat keramaian seperti pasar, kemudian mal-mal, dan jalan raya di sepanjang wilayah yang menjadi target operasi. Kemudian kami juga menindak pengguna jalan yang tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti pelanggaran kasat mata seperti tidak memakai masker, kemudian tidak membawa sarung tangan, dan kemudian pengendara-pengendara lainnya yang tidak menggunakan spion atau maupun helm. Dalam pandemi, anggota kepolisian juga dibantu dengan TNI guna agar aparat-aparat negara juga yang lainnya seperti anggota kepolisian dan TNI juga bisa ditertibkan atau istilahnya tidak pilih kasih. Kemudian kami juga melaksanakan patroli-patroli skala besar dengan anggota TNI dan Satpol PP ketika malam minggu seperti di jam-jam rawan, yaitu pukul 9 ke atas, karena disinyalir rawan terjadinya bergerombol masyarakat guna untuk menertibkan pencegahan virus corona. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Kak Adifa dan Kak Rekaesa. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pertanyaan sudah di-list oleh panitia ya. Jadi saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama untuk Kak Adifa terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, bagaimana upaya penegak hukum dalam mengatasi masyarakat yang sulit menerapkan protokol kesehatan? Waktu dan tempat dipersilahkan Kak Adifa. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dela Citania. Kami dari anggota kepolisian juga menindak siapapun itu, tidak memandang keluarga, suku, ras, atau bagaimanapun. Jika melanggar protokol kesehatan dalam pandemi COVID-19 ini, kami akan menindak secara lisan dan secara materi. Maksudnya secara lisan itu seperti penindakan jika sudah pernah ditemui orang tersebut pernah melanggar, kami akan memberi sanksi denda. Kemudian sanksi yang selanjutnya jika belum pernah melanggar peraturan, kemudian melanggar peraturan tersebut, kami akan menindak secara menindak di lapangan setempat, misalnya membersihkan tempat-tempat umum seperti pasar, trotoar di tempat-tempat yang disinyalir terdapat keramaian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan jawaban dari saya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan untuk Kak Rakaesa. Yang pertama, simpel banget sih pertanyaannya. Apakah yang dimaksud dengan asimilasi, Kak Rekaesa? Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk mohon izin, saya akan menjawab pertanyaan. Untuk asimilasi sendiri itu bagi narapidana merupakan pembinaan kepada narapidana yang dicarakan dengan membaurkan narapidana tersebut dengan masyarakat langsung.
cukup singkat yang saya sampaikan, soalnya berdasarkan fungsi saya itu sebagai pembinaan. Jadi tidak ranah saya untuk menjelaskan lebih dalam tentang narapidana. Sekian, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang kedua untuk Kak Adifa, bagaimana tanggapan mengenai isu yang beredar di masyarakat, kepolisian atau penegak hukum yang tidak menilang saat pandemi COVID-19? Waktu dan kami persilahkan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana aparat kepolisian tidak menindak bagi pelanggar. Sudah bisa diketahui kami para aparat negara seperti TNI dan Polri jumlahnya dalam operasi itu sudah tersprint terbatas, sedangkan masyarakat itu banyak. Jadi tidak sebanding jumlah dengan yang tersprint dalam operasi justisi tersebut dengan masyarakat, sehingga kita tidak bisa semua memilih memantau pengendara-pengendara tersebut, dikarenakan volume masyarakat yang terlampau banyak dibandingkan dengan anggota kepolisian dan TNI. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan ditujukan kepada Kak Rekayasa lagi. Oh ya nih, boleh tidak kita menolak vaksin dan apakah ada sanksi bagi orang yang menolak vaksin? Waktu dan tempat dipersilahkan ya Kak Rekayasa. Untuk menolak vaksin sendiri itu sudah dijelaskan kepada fungsi Babin Kaptipmas dan Babinsa di desa-desa dan kelurahan agar melaksanakan pembinaan kepada masyarakat itu tentang pentingnya pelaksanaan vaksin. Sehingga jika masyarakat menolak itu sebenarnya banyak manfaat dan penting dan dianjurkan oleh pemerintah, sehingga fungsi Babin Kaptipmas dan Babinsa sendiri itu lebih ditonjolkan lagi agar masyarakat mau untuk melaksanakan vaksin. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Kak Adifa lagi ya pertanyaannya. Apakah ada operasi rutin atau khusus untuk penanganan COVID-19 ya Kak? Ya, saya akan menjawab tentang apa saja operasi-operasi dalam pandemi COVID-19 ini. Banyak operasi-operasi yang seperti saya sampaikan tadi, banyak operasi seperti operasi justisi. Operasi justisi itu dilakukan dengan instansi-instansi yang terkait seperti TNI, Polri, dan Satpol PP. Kemudian ada operasi yang selanjutnya yaitu operasi Mantap Praja. Operasi Mantap Praja itu dilakukan setiap malam minggu pada pukul 0.20.00 hingga tengah malam. Operasi Mantap Praja ini juga digunakan untuk bukan saja menindak tentang protokol kesehatan, namun juga menindak pengendara yang teridentifikasi melakukan pelanggaran seperti pelanggaran tidak memiliki surat dan pelanggaran kasat mata, namun juga melaksanakan operasi protokol kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Masih terkait vaksin, ini pertanyaan untuk Kak Rekayasa. Bagaimana upaya pengamanan ketertiban dan dari masyarakat
di masyarakat dari penegak hukum terkait sudah beredarnya vaksin hampir di seluruh kabupaten. Apakah sanksi pelanggaran protokol kesehatan masih berlaku setelah adanya vaksin COVID-19? Terima kasih. Untuk Kak Rekayasa, silakan untuk dijawab. Mohon izin menjawab, untuk sanksi pelaksanaan protokol kesehatan sendiri masih diterapkan selama masih ada perintah dari pimpinan, sehingga untuk saat ini vaksin juga belum beredar secara merata. Masyarakat masih ada yang belum mendapatkan vaksin, sehingga masih tetap diberlakukan untuk sanksi-sanksi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, serta menghindari kerumunan masih tetap dilaksanakan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Kak Adifa, kapan aparat penegak hukum atau kepolisian berhak menutup pelaku bisnis yang nakal yang tidak taat terhadap peraturan pemerintah masing-masing daerah ya? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab tentang pertanyaan bagi pelaku pembisnis yang kerap melanggar hukum. Kami dari kepolisian itu memiliki 5 fungsi, 5 fungsi, yaitu seperti Binmas, Sabara, lalu lintas, intelijen, dan reskrim. Kami dari saya dari Sat Sabara tidak memiliki ranah seperti penegakan hukum. Kami dari Sat Sabara hanya melakukan tugas pokok Sabara, yaitu Turjawali. Turjawali yaitu pengaturan, penjagaan, dan pengawalan. Kami dari Sat Sabara hanya melaksanakan penindakan bagi pelanggar hukum yang melanggar kewenangan dari wilayah Mako atau markas komando. Dan kami juga bisa mencabut perizinan, dikarenakan ranah fungsi masing-masing itu berbeda. Seperti Sabara melaksanakan pengaturan, penjagaan, dan pengawalan. Kalau reskrim itu penegakan hukum, intelijen itu mengawasi seperti pembisnis yang kurang melaksanakan atau melanggar peraturan. Kemudian lalu lintas melaksanakan pengaturan dalam lalu lintas jalan, dan Satbimas melaksanakan penyuluhan di masyarakat. Mungkin jawaban dari saya kurang sedikit tepat karena kami memiliki banyak fungsi, dan fungsi saya belum menuju ke arah penegakan hukum dalam masyarakat umum. Mungkin itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan untuk Kak Rekayasa. Sanksi-sanksi apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi pelanggaran protokol kesehatan ya Kak? Terima kasih. Mohon izin menjawab, jika sanksi-sanksi sendiri ya tadi sudah dijelaskan oleh
Adifa sendiri ya, yaitu ya seperti teguran jika sudah ditegur masih mengulangi lagi, maka akan ada tindakan seperti tindakan misal push up atau menyapu atau dan lain sebagainya. Mungkin itu saja sanksi-sanksi. Berarti untuk sanksinya itu tidak ke ranah pidana gitu ya, Kak? Untuk sanksi tidak sampai ke ranah sana. Hanya teguran, lisan, dan tetap humanis, dan tindakan disiplin saja, penegakan disiplin saja. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan untuk Kak Adifa. Oh ya, apakah diperbolehkan berboncengan motor dalam keadaan pandemi COVID-19 ya, Kak? Terima kasih. Menurut saya, kami juga punya peraturan yaitu diskresi. Diskresi itu tindakan kepolisian yang guna untuk mengatur masyarakat demi kepentingan masyarakat sendiri. Menurut saya itu jika berboncengan dalam pandemi COVID itu masih diperbolehkan dengan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, memakai jaket, dan memakai sarung tangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, selanjutnya untuk Kak Rekaisa, saat new normal dan sudah adanya vaksin, apakah aturan berkendara itu masih seperti PSBB ya, Kak? Terima kasih. Untuk saat ini masih diberlakukan karena itu tadi vaksin belum merata ke semua masyarakat sehingga masih pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Itu saja. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Kak Adifa. Apakah tahun ini diperbolehkan untuk mudik? Apa saja syaratnya ya kalau boleh? Terima kasih. Tahun ini kami dari anggota kepolisian kami mempunyai pimpinan masing-masing kebijakan. Dalam pandemi COVID ini pimpinan kami sedang melaksanakan pembaruan atau pergantian pimpinan. Dalam pimpinan yang terbaru ini kami belum merapatkan atau membahas tentang masalah pemudik dikarenakan banyak tugas lainnya yang lebih penting sebelum membahas tentang mudik tahun ini, sehingga pimpinan kami memiliki kebijakan masing-masing tergantung situasi kota. Situasi kota itu dibedakan menjadi 3, tipe A, tipe B, sama dan tipe C. Kalau tipe A tergantung peraturan pemerintah, bisa tergantung kebijakan gubernur setempat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Kak Rekaisa, ini pertanyaan terakhir untuk Kak Rekaisa. Tantangan terbesar apa saja yang pernah dihadapi selama pandemi dan dalam upaya pengamanan dan penegakan hukum? Terima kasih. Untuk tantangan terbesar sendiri, insya Allah tidak ada. Selama ini berjalan lancar. Ya mungkin ada beberapa seperti anggota dari Polri dan maupun TNI yang
terkena dampak juga dari COVID-19 karena terjun langsung di masyarakat, sehingga itu tadi ada dari pihak kami yang ikut terkena wabah COVID-19. Itu saja. Selainnya, alhamdulillah lancar. Baik, alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir juga untuk Kak Adifa. Apakah banyak rekan-rekan polisi yang terkena COVID dan apakah Kak Rekaisa Kak Adifa sudah menerima vaksin dari pemerintah ya? Terima kasih. Untuk anggota kepolisian, saya kira sudah banyak yang terkena dampak virus COVID-19 ini, dikarenakan Polri itu adalah garda terdepan dalam pelayanan masyarakat, seperti kami melayani pelayanan SKCK, pelayanan pembuatan SIM, sehingga kami berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kalau untuk vaksin, kami sudah menerima vaksin sebanyak 6.000 vaksin. Kemudian selanjutnya akan divaksin kembali pada tanggal 9 Maret 2021. Cukup sekian. Baik, terima kasih. Karena semua pertanyaan sudah saya bacakan, kalau ada teman-teman yang mau tanya via chat di sini juga bisa. Saya tunggu 1 menit ya. Kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup. Baik, karena ternyata tidak ada lagi yang bertanya, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk para peserta yang sudah mendaftar dan join hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama para peserta dan teman-teman. Dan untuk Kak Rekaisa dan Kak Adifa, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa untuk live ya, teman-teman. Terima kasih.